Pemirsa, pemerintah memutuskan mengimpor garam lantaran jumlah dan kualitas garam lokal tidak mencukupi untuk sektor industri. Padahal Presiden baru saja mencanangkan swasembada garam. Pemerintah kembali membuka keran impor garam sebanyak 3 juta ton pada tahun ini. Impor terpaksa dilakukan karena kualitas garam lokal belum sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Direktur Utama PT Garam Ahmad Ardianto dalam wawancara virtual mengatakan, impor garam menjadi hal yang tak terelakkan. Sebab kebutuhan garam secara nasional tahun ini mencapai 4,6 juta ton. Namun Ahmad Ardianto membantah, garam lokal tidak mampu memenuhi kualitas sesuai yang dibutuhkan industri. Menurutnya, garam lokal hanya belum mampu menampilkan produk garam yang konsisten sesuai dengan kebutuhan sebagian industri. Kualitas garam lokal saat ini bisa memenuhi standar industri aneka pangan dengan kebutuhan 500.000 sampai 600.000 ton. Maka jika impor garam juga dipakai untuk pemenuhan aneka pangan, ini yang mempunyai dampak besar bagi garam lokal. Industri kimia, ya, penghasil klor, pembuat soda es, ya, atau biasanya disebut dengan chlor-alkali plant, kemudian paper and pulp, itu memang garamnya memang membutuhkan spesifikasi yang agak khusus, ya, yang diperlukan dalam jumlah yang besar secara konsisten. Itu memang belum bisa kita supply, Mas, dari produk lokal. Walaupun kita mampu membuat produk dengan kualitas yang sama, tapi belum konsisten jumlahnya. Direktur Utama PT Garam Ahmad Ardianto mengatakan, kualitas garam Indonesia masih belum konsisten lantaran produksi garam masih menggunakan cara pertanian dan manual. Sementara garam impor dihasilkan melalui proses mekanisasi, yaitu ladang garam besar menggunakan alat mekanis dengan masa panen lebih panjang dan kualitasnya lebih konsisten. Saat ini, PT Garam telah mengalokasikan 1.000 hektar untuk dikonversi menjadi ladang garam mekanisasi. Dibutuhkan oleh negeri kita itu adalah perubahan yang komprehensif, ya. Artinya kita sudah tertinggal dari India 20 tahun dan 40 tahun dari Australia pada saat kita bicara mengenai teknik membuat garam. Nah, kita harapkan memang ada percepatan di situ sehingga Indonesia segera bisa secara bertahap merubah mekanisme menghasilkan garamnya, ya, dari yang tadinya konvensional pertanian menjadi yang sifatnya mekanisasi industri. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengingatkan pemerintah memperhatikan dua hal jika ingin melakukan impor garam. Impor garam harus dengan baik, tepat waktu, dan menguntungkan. Impor garam juga sebaiknya jangan dilakukan pada saat petani panen garam. Yang dipahami adalah impor itu bisa baik, bisa buruk, bisa menguntungkan, bisa membawa sengsara. Nah, tugas pemerintah adalah memastikan setiap impor dilakukan dengan baik, tepat waktu, dan harus menguntungkan Indonesia, bukan malah merugikan dan menghancurkan para petani kita. Sehingga dalam konteks garam ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah impor jangan dilakukan bertepatan dengan petani sedang panen raya. Yang kedua, kalau ada irisan dengan industri sebagai kebutuhan bahan baku industri, pemerintah harus memastikan impor industri tidak boleh bocor sedikit pun menjadi impor konsumsi. Karena kalau sampai bocor menjadi barang konsumsi kepada masyarakat, itu akan membuat para petani garam menangis. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, produksi garam dalam negeri diperkirakan mencapai 2,1 juta ton pada 2021. Sementara kebutuhan garam nasional tahun ini sebanyak 4,6 juta ton. Sehingga ada selisih 2,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang akhirnya dipasok dari impor. Tim Liputan, JAK TV.